Baik, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang bantuan hidup dasar. Semoga semuanya tetap sehat. Hari ini kita akan membahas tentang bantuan hidup dasar. Jadi, kejadian untuk henti nafas dan henti jantung akibat kecelakaan maupun penyakit lain yang bisa menyebabkan henti nafas dan henti jantung itu bisa terjadi di mana saja, bisa terjadi kapan saja, bisa menimpa siapa saja. Nah, bila seseorang itu mengalami henti nafas dan henti jantung, jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, maka otak dan jantung akan mengalami kematian dalam waktu 40 menit, 4 sampai 10 menit, 4 sampai 10 menit. Sehingga sangat penting untuk kita bagaimana memahami cara untuk melakukan bantuan hidup dasar yang tepat. Nah, sebelum kita masuk di materi yang lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu bahwa apa itu bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar adalah serangkaian usaha awal untuk mengembalikan fungsi pernafasan dan fungsi jantung atau sirkulasi lebih utama pada seseorang yang mengalami henti nafas atau henti jantung atau yang disebut juga dengan cardiac arrest. Nah, bantuan hidup dasar ini harus bisa dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan. Bahkan sekarang pun juga sudah digalakkan bahwa orang awam itu bisa untuk melakukan bantuan hidup dasar. Nah, bantuan hidup dasar ini diutamakan supaya jangan sampai terjadi kematian karena berdasarkan atas kejadian jangan sampai mati klinis ataupun mati biologis. Nah, kalau dibilang bahwa mati klinis ini, mati klinis itu terjadi sekitar 4 sampai 6 menit. Artinya secara klinis, secara tampilannya orangnya sudah meninggal, namun belum terjadi mati biologis. Nah, mati biologis itu terjadi 8 sampai 10 menit. Nah, dikatakan apakah seorang yang mati klinis bisa mati biologis dan mati selamanya? Bisa. Apakah mati biologis bisa dipastikan bahwa orangnya sudah mati secara umum? Bisa juga. Nah, namun kita harus lihat bahwa secara klinis yang disebut dengan mati klinis atau mati tampilan secara klinis adalah jika dilihat si korban atau si pasien itu tidak ada nafas, kemudian tidak ada denyut nadi, kemudian sifatnya itu reversibel, artinya jika ditolong dengan bantuan hidup dasar, pertolongan lain, defibrilator, SA dan lain-lain, itu bisa kembali hidup, ya, bisa kembali hidup. Nah, namun kalau mati biologis itu sudah sampai di otak atau batang otaknya sudah mati. Jadi kalau kan pada saat henti nafas, henti jantung itu biasanya sudah kalau tidak ditolong selama 4 sampai 6 menit, maka orang itu akan mati secara klinis. Nah, namun jika sirkulasinya tidak berjalan sampai 10 menit, maka terjadi kematian otak. Kalau sudah kematian otak akan sulit sekali untuk ditolong karena sudah mati batang otak. Apalagi otak itu menjadi
bagian yang mengatur sistem tubuh, ya. Nah, biasanya dibilang bahwa kalau orang tidak ditolong setiap menitnya itu, sejak henti jantung itu menurun 10%, ya, 10%. Jadi sampai 10 menit berarti 100% sudah tidak bisa ditolong lagi. Nah, untuk tanda-tanda kematian sendiri kita harus tahu sebelum kita melakukan bantuan hidup dasar di sini adalah sudah ada lebam mayat, ya, lebam mayat atau namanya rigor mortis. Artinya bahwa karena tidak ada sirkulasi di dalam tubuh, maka cairan atau peristimewa darah yang berwarna merah itu sudah akan turun ke bagian gravitasi, artinya bagian bawah tergantung dari posisinya. Jadi kalau misalnya sudah dia posisinya terlentang, maka darah itu akan tidak ada pompa, maka dia akan turun mengikuti gravitasi, jatuhnya ke bawah ke bagian punggung dan bagian bawah. Kemudian terdapat kaku mayat, ya. Kaku mayat itu sudah terjadi 1-2 jam, kemudian terjadi pembusukan, ya. Nah, cuman untuk menyatakan kematian itu hanya dokter yang bisa mengatakan bahwa seorang itu dia sudah meninggal sebelum kita melaksanakan bantuan hidup dasar atau pada saat setelah melaksanakan bantuan hidup dasar. Nah, tujuan dari kita melakukan bantuan hidup dasar ini adalah yang pasti untuk cegah berhentinya pernafasan, cegah berhentinya sirkulasi, dan kita memberikan bantuan eksternal pada bantuan secara eksternal artinya dari luar pada pasien yang mengalami masalah pada jantung dan paru. Artinya bahwa sirkulasi dan ventilasinya yang bermasalah, ya. Tindakan yang kita lakukan itu adalah namanya resusitasi jantung paru, resusitasi jantung dan resusitasi paru. Nah, atau biasa disebut kalau bahasa Indonesianya dibilang kompresi dada, kompresi dada. Nah, ini kan semata-mata hanya untuk jangan sampai terjadi mati klinis dan mati biologis. Nah, berbicara mengenai bantuan hidup dasar, ya. Bicara mengenai bantuan hidup dasar, ada syarat-syarat yang dikatakan bahwa resusitasi jantung dan paru yang berkualitas. Di sini dilihat daripada posisi RJP-nya. Jadi ketika sudah dibilang bahwa kita harus melakukan resusitasi jantung dan paru secara baik dan benar, ya, resusitasi jantung dan paru secara baik dan benar dan berkualitas, maka tindakan yang kita berikan pun juga harus betul-betul baik, tepat, cepat, dan tepat. Ya, harus cepat dan tepat. Nah, oleh sebab itu, posisi kompresi pun harus betul-betul diperhatikan, kemudian tempatnya harus benar, jumlahnya harus benar, ya, urutan tindakannya harus tepat. Nah, di sini dibilang bahwa RJP atau resusitasi jantung paru yang berkualitas itu adalah yang pertama, kompresinya itu harus benar-benar di titik tengah dada, ya, di titik tengah dada di tulang sternum. Di tulang sternum ini karena disitulah posisi di mana jantung itu berada. Nah, siklusnya itu adalah 30 kali kompresi atau 30 kali pompa menggunakan tangan, kemudian 2 kali nafas buatan. Nah, kedalaman pompa itu sendiri, kedalaman pompa itu adalah sekitar 4-6 cm dengan kecepatan 100-120 kali per menit. Jadi kalau dalam 1 menit itu ada 60 detik, maka dalam 1 detik kita harus mampu melakukan 2 kali kompresi, ya. 2 kali kompresi. Nah, jadi setelah kita melaksanakan
setelah kita melaksanakan kompresi, itu harus dilanjutkan dengan 2 kali nafas buatan, mouth to mouth, ya, mouth to mouth. Saya harus mengatakan bahwa ketika Anda melakukan kompresi itu, posisi dari pundak itu harus memang rata dengan tulang dada. Harus rata, posisi Anda juga harus benar-benar baik. Ya. Kemudian posisi untuk tangan yang dominan, posisi tangan yang dominan itu adalah selalu di sebelah atas. Sebelah bawah, maaf ya, kontak langsung dengan posisi tangan yang non dominan itu, posisi tangan yang non dominan itu harus selalu posisinya adalah di atas tangan yang dominan. Jadi tangan yang dominan itu yang kontak langsung dengan sternum atau tulang dada. Nah, pada saat Anda melakukan kompresi itu biarkan dada itu dia mengembang dulu dengan sempurna, baru Anda melakukan kompresi. Jangan terlalu terburu-buru. Kemudian pada saat Anda memberikan nafas buatan pun, Anda memberikan nafas buatan, itu posisi kepala itu harus menengadah sempurna, atau yang disebut dengan head tilt, dan kemudian chin lift, ya, dagu ditahan. Jadi, ataukah kalau seandainya orang yang mengalami patah tulang leher, maka harus dilakukan jaw thrust. Ya. Namun kalau seandainya melakukan tindakan itu orangnya tidak mengalami trauma leher, ya, trauma cervicalis, maka boleh dilakukan posisi head tilt chin lift, artinya jidatnya diangkat, ya, ditarik ke atas supaya menengadah, dan dagu diangkat. Nah, kemudian mulutnya dibuka. Kemudian cara memberikan ventilasi pun harus adekuat. Jadi mulut harus terbuka lebar, kita meniup pun harus betul-betul udara yang kita tiupkan itu memang benar-benar masuk semua. Ya. Kemudian kalau seandainya alat defibrilator itu sudah datang, maka kita harus segera lakukan cek tadi, kemudian cek jantung, kemudian segera lakukan kejut jantung. Jangan sampai alatnya sudah ada, Anda masih terus melakukan BHD. Tidak. Jadi bantuan hidup dasar itu ketika memang harus dilakukan secara cepat dan tepat, namun tidak ada alat. Jadi boleh kita melakukan secara manual. Kompresi menggunakan tangan dan ventilasi masih menggunakan mulut. Namun ketika alat defibrilator sudah datang, maka boleh dilakukan diganti dengan kejut jantung. Seperti itu. Nah, di sini ketika Anda menemukan korban, ada 2 algoritma yang betul-betul Anda harus pahami di sini. Yaitu ada yang dinamakan DRABC dan DRCAB. Pak, ini kan sebenarnya algoritmanya sama saja. Ada danger, ada respon, ada airway breathing, sama compression atau sirkulasi. Nah, cuman apa bedanya antara DRABC dengan DRCAB? Sini saya jelaskan bahwa DRABC atau danger response airway breathing sirkulasi yang urutan ABC-nya masih sempurna, maka ini ditujukan kepada orang yang mengalami trauma, kecelakaan, dan lain-lain. Namun DRCAB ini ditujukan kepada orang yang non trauma, yang hanya henti jantung saja tapi tidak ada trauma dan lain-lain, tidak ada kecelakaan dan lain-lain. Jadi DRABC ini khusus untuk orang yang kecelakaan, sedangkan DRCAB khusus untuk orang yang henti jantung atau henti nafas secara tiba-tiba. Kenapa bisa terbalik begini? Karena asumsinya adalah kalau orang kecelakaan pasti RW-nya yang bermasalah, belum tentu sirkulasinya bermasalah. Namun kalau orang yang DRCAB yang henti jantung, sudah pasti kalau henti jantung sirkulasinya bermasalah karena jantung tidak bisa memompa. Jadi oleh sebab itu dilakukanlah
kompresi duluan karena henti jantung. Nah, kalau orang yang kecelakaan, ya pasti RW-nya bermasalah. Entah itu jalan nafasnya karena trauma atau tabrakan di bagian maksilaris, mandibularis, atau gigi menghambat jalan nafas, atau bahkan muntah darah, muntah proyektil yang menghambat jalan nafas. Jadi akhirnya jalan nafas harus dikelirkan dulu. Namun karena orang yang henti jantung ini bersih, sama sekali tidak ada masalah di jalan nafas, maka yang diatasi duluan adalah kompresi. Kalau tetap airway, harus dicek dulu airway, breathing, sirkulasi, terlambat. Karena sudah dibilang bahwa 1 menit saja itu kegagalannya, risiko kematian bisa sampai 10%. Seperti itu ya. Nah, pada saat Anda menemukan korban, ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa kita menggunakan danger response airway breathing compression atau sirkulasi. Pertama, ketika Anda menemukan si korban, Anda harus pastikan dulu di fase danger ini, pastikan harus aman korban, aman lingkungan, dan aman kita sebagai penolong. Jangan sampai tiba-tiba Anda datang, terus kemudian masih lalu lalang di pinggir jalan. Ingat, si korban itu tidak boleh diangkat, dimanipulasi apapun. Jika dapat korban di tengah jalan, ya harus kita blokade jalan, karena korban tidak boleh dimanipulasi apapun. Ya. Kemudian cek respon, Anda harus cek respon, bisa panggil namanya dulu, tepuk bahu, cubit, ya, panggil namanya, apakah dia bisa merespon atau tidak. Kalau memang dia tidak merespon, maka Anda harus menghubungi fasilitas kesehatan 119, ya, 119, atau menolong orang, meminta bantuan orang untuk menelpon 119. Jangan Anda menelpon dulu, terus kemudian Anda baru menolong, nggak bisa. Tapi Anda harus meminta orang untuk menelpon, menghubungi fasilitas kesehatan, karena mengurangi waktu, jangan sampai 1 menit. Terus kemudian kalau pasiennya kecelakaan, maka airway, bersihkan dulu airway-nya, jalan nafasnya, buka mulutnya, cek ada darah atau muntah atau lain, itu dibersihkan dulu. Kemudian Anda cek breathing-nya, look, listen, and feel, ya. Anda taruh talinya di mulutnya, di antara mulut dan hidung, dengar. Kemudian apakah ada suara nafas, rasakan apakah ada hembusan nafas, kemudian lihat kembang kempis dada. Kemudian kalau airway-nya sudah clear, breathing-nya bermasalah, tidak ada breathing sama sekali, maka Anda langsung lakukan CPR. Namun kalau bisa itu cek nadi karotis dulu, ya, ditarik ke samping, kemudian cek nadi karotis. Kalau memang nadinya tidak ada, langsung lakukan kompresi, atau bahkan juga boleh langsung dilakukan kompresi, karena sudah bisa dipastikan klien ini tidak sadar, kemudian airway-nya bermasalah dan tidak ada nafas, maka sudah pasti sirkulasinya bermasalah. Jadi otomatis segera lakukan 30 kali kompresi, ya. 30 kali kompresi, 30 kali pompa dada, ya. Lakukan pompa dada. Terus jangan lupa tangan yang dominan itu berada kontak langsung dengan tulang sternum, posisi harus rata, kedalaman pompa dadanya itu 30 kali, dan ventilasi di mulut 2 kali, kedalaman pompanya itu 4-6 cm, kemudian kecepatannya itu adalah 100-120 kali per menit. Ya, jangan sampai Anda lupa. Kemudian jangan lupa cek nadi. Ya, kalau tidak ada nadi, maka lanjutkan lagi kompresi. Terus kemudian cek lagi 30 kali kompresi dan 2 kali ventilasi. Jangan cuma hanya kompresi saja tapi tidak ventilasi. Keduanya sama-sama. Jadi kompresi 30 kali langsung diikuti dengan 2 kali ventilasi. Nah, kalau seandainya sudah ada nadi tapi tidak ada nafas, maka kita cukup kompresi saja. Kita cukup kompresi saja sampai betul-betul ada nafas. Jadi cek nafas, cek nadinya itu di nadi karotis, cek nafasnya itu adalah selalu look, listen, and feel. Jadi kalau seandainya pasiennya masih tidak ada nadi, sudah pasti tidak ada nafas, otomatis kita melakukan kompresi 30 kali dan ventilasi 2 kali. Namun setelah berjalannya selama 5 siklus sudah ada
sudah ada nadi, maka stop kompresi, kita cek nafasnya, ya, cek nafasnya. Kita bisa tahu bahwa orangnya ini sudah ada nadi dengan cara cek nadi karotis, kemudian cek nafas, nafasnya masih bermasalah, tidak ada nafas, namun nadinya sudah ada. Maka kita lanjut untuk melakukan ventilasi sebanyak 2 kali mouth to mouth. Terus mouth to mouth 1, 2, 3, 1 lagi, ya. Terus kemudian cek loop, listen, and feel. Oh, masih tidak ada, ventilasi terus begitu sampai nanti ada nafas. Kemudian kalau memang alatnya sudah ada, ya, bantuan sudah ada, maka kita lakukan defibrilator atau kejut jantung. Namun kalau jika sudah stabil sebelum alat datang, maka posisinya kita bikin posisi recovery seperti sudah seperti posisi tidur, ya, posisi tidur. Terus kemudian kalau memang tiba-tiba pasiennya ngedrop lagi, jadi nadi dan nafas tetap dipantau. Kalau nadi tidak ada ya kompresi, nafas tidak ada ya ventilasi, gitu ya terus. Nah, kita harus mengetahui bahwa pada saat ada perbedaan antara resusitasi jantung dan resusitasi paru pada anak, orang dewasa, anak-anak, dan bayi. Nah, kalau tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk orang dewasa itu kita resusitasi jantungnya itu 30 kali kompresi dan 2 kali ventilasi mouth-to-mouth. Kedalamannya 4-5 cm atau 4-6, kecepatannya 10 sampai 100 sampai 120 kali per menit. Teknik pijatan atau teknik kompresinya itu tetap tengah-tengah sternum, ya. 2-3 jari di atas posisi pedeus dan kedua tangan disatukan, ya. Kedua tangan disatukan. Nah, seperti ini, kedua tangan disatukan. Nah, namun Pak, ada perbedaan pada anak-anak. Kalau anak-anak hanya 5 kali kompresi, tempatnya sama, ya, di tengah-tengah sternum. Kemudian 1 kali mouth-to-mouth ventilasi. Kedalamannya 3-4 cm, kecepatannya 80 sampai 100 kali per menit, ya. Kemudian gunakan pakai 1 tangan. Jadi yang dominan saja yang dilakukan. Nah, namun pada bayi itu 3:1, ya, dengan kecepatan 1 sampai 1,5 cm. Jadi kalau untuk bayi biasanya mereka menggunakan 2 jari, ya, 2 jari atau 1 jari jempol bisa juga, tapi 2 jari langsung di atas sternum, ya. Kedalamannya itu 1 sampai 1,5 cm dengan kecepatan harus cepat karena denyut jantung bayi itu cepat sekali, lebih dari 100 kali per menit, ya. Oke, jadi Anda sebagai tenaga kesehatan itu harus benar-benar paham tentang bagaimana melakukan BHD melakukan pertolongan kepada masyarakat, ya, mau di fasilitas kesehatan maupun non fasilitas kesehatan, ya. Nah, oleh sebab itu kami berharap bahwa Anda sebelum bekerja Anda harus punya sertifikat untuk BPCLS, itu paling baik supaya Anda memahami tentang bagaimana untuk melakukan pertolongan kepada masyarakat. Mungkin ini materi saya di hari ini. Jangan lupa komen, like, subscribe. Kemudian materinya, tugasnya akan saya taruh di kolom deskripsi, dan selamat menyaksikan.